Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas banyaknya nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat terbesar yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan nikmat itu adalah nikmat keimanan dan hidayah yang alhamdulillah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada kita, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 4 golongan yang paling banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat golongan itu masing-masing adalah golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan orang-orang musyrik, dan tentu yang keempat adalah kaum muslimin. Sifat-sifat mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu rinci, dengan begitu detail. Tetapi karena Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi kaum muslimin, maka kisah-kisah seperti itu sesungguhnya adalah cermin bagi kita kaum muslimin, agar bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat orang-orang yang ditampilkan karakternya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan di antara yang banyak mendapatkan porsi pembahasan tentang pengungkapan karakter dan sifat-sifat mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, salah satunya di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat yang bernama surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Surat ini sesungguhnya mengkisahkan tentang hari Jumat, tetapi dari 11 ayat itu yang mengkisahkan tentang hari Jumat itu cuma 3 ayat, dan selebihnya atau 8 ayat sebelumnya itu menceritakan tentang karakter orang-orang Yahudi. Nah, apa karakter mereka yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini? Mereka itu takut mati. Jadi orang-orang Yahudi itu takut mati, tapi cara mereka mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya ketika takut mati itu seolah-olah mereka ini gagah.
Ya, seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang dikdaya, sampai kemudian melakukan klaim-klaim bahwa mereka adalah kekasih Allah, bahwa mereka adalah anak-anak Allah, bahwa selain orang-orang Yahudi itu adalah para budak dan seterusnya, ya kan? Itu sesungguhnya cara mereka untuk menutupi ketakutan mereka atas apa yang bernama kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakannya di dalam satu ayat penting yang ada di dalam surat tersebut, yaitu di ayat yang ke-8. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya ini berusaha untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu cepat atau lambat akan menemui kalian. Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat ini ada pelajaran yang menurut saya sangat penting buat kita semuanya, bahwa orang-orang yang takut mati itu adalah orang-orang yang merasa dikdaya dalam kehidupannya di dunia. Makanya mereka-mereka yang memiliki unsur-unsur kekuatan, mereka-mereka yang memiliki unsur-unsur kedikdayaan, seringkali mereka inilah yang mengidap penyakit takut mati. Kenapa? Karena dia mengira dengan kekuatannya itu dia bisa menolak yang bernama kematian. Dan ini juga berlaku buat kita semuanya. Dan tentu mudah-mudahan kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang manakala mereka merasa kuat, yang manakala mereka merasa dikdaya, mereka seolah-olah bisa menghindari apa yang disebut dengan kematian. Dan inilah sebabnya bagi kita kaum muslimin, bahwa tidak ada satupun orang yang akan bisa menghindari yang bernama kematian. Justru kekuatan dan kedikdayaan yang dimiliki itu haruslah digunakan untuk menyiapkan bekal kepada yang namanya kematian. Dan biasanya sifat takut mati yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini itu manakala mereka berada di puncak kekuatan dan puncak kedikdayaannya. Sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita juga banyak menjumpai kisah-kisah itu. Bagaimana Fir'aun misalnya, ya kan, ketika dia berada di puncak kekuatannya, dia menghindari yang bernama kematian dengan cara mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Tuhan itu tidak mati, ya, karena Tuhan itu tidak mati, dan karena itulah dia memposisikan sebagai Tuhan itu untuk menutupi kegalauannya, kegelisahannya, bahwa dia ini takut mati. Kenapa takut mati? Karena dia merasa sudah punya segalanya, sehingga seolah-olah dialah yang akan menjadi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pelajaran penting di sini adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita haruslah menjadi bekal utama untuk bisa menyambut kematian itu dengan sebaik-baiknya, bukan kemudian menanamkan perasaan di dalam diri untuk takut mati. Nah, dari sinilah kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian semuanya ini turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui akan yang gaib dan maha mengetahui akan yang nyata. Kenapa ayat ini dibunyikan demikian Bapak sekalian? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dikenal tidak memiliki sifat konsisten di dalam apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya, sehingga seolah-olah memberikan pesan di dalam ayat ini, apapun yang kamu lakukan, apakah terang-terangan atau yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengetahuinya.
tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian semuanya ini akan dikembalikan atau akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui akan yang gaib dan maha mengetahui akan yang nyata. Nah, saya kira ini juga bagian penting yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan ini, bahwa seorang mukmin itu harus selalu menanamkan di dalam dirinya muraqabatullah, pengawasan Allah di dalam dirinya. Kenapa penting pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini penting dalam rangka untuk melakukan evaluasi dan introspeksi yang berkelanjutan, sehingga manakala muncul, naudzubillah, jangan sampai ini muncul sifat-sifat yang tidak terpuji di dalam dirinya, maka sifat-sifat itu akan segera bisa di-cut ketika dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Dan di penggalan terakhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian perbuat. Nah, ma'asyiral muslimin, dari sinilah seseorang tidak bisa menutupi apa yang dilakukannya. Dari sinilah seseorang tidak bisa menyembunyikan apa yang telah dikerjakannya. Jangankan apa yang telah digerakkan oleh panca inderanya, bersitan niat yang ada di dalam dirinya, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan sehingga dari sinilah ma'asyiral muslimin, manajemen kehidupan seorang mukmin itu adalah manajemen kehidupan yang rapi. Jangankan apa yang digerakkan oleh panca inderanya, sampai apa yang menjadi niatnya itu diatur sedemikian rupa. Jangan sampai memproduksi niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang buruk, niat-niat yang jelek, di mana niat-niat yang jelek atau niat-niat yang buruk ini akan berimplikasi terhadap munculnya amal-amal perbuatan yang jelek pula. Nah, pelajaran penting dari ayat yang sesungguhnya ditujukan oleh Allah SWT kepada orang Yahudi ini adalah bahwa jangan sekali-kali di dalam hidup ini kita merasa kuat, yang kemudian dengan kekuatan itu justru malah menimbulkan penyakit, terutama adalah penyakit takut mati. Kenapa? Karena begitu kematian itu tiba, kekuatan-kekuatan itu akan hilang semuanya, kekuasaan-kekuasaan itu akan hilang semuanya, kedikdayaan-kedikdayaan itu akan sirna semuanya. Dan saya kira itulah yang sangat ditakuti oleh mereka, sehingga mereka kemudian menampak-nampakkan kedikdayaannya kepada kaum muslimin waktu di Madinah waktu itu, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Bagi kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesungguhnya bukanlah sebuah prestis atau penghargaan atau sebuah kekuatan yang Allah berikan kepada kita, tapi itu semuanya adalah ujian buat kita, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.